jiwa roh kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kita membawa segenap hidup kita untuk datang ke hadirat Tuhan, bertelut untuk memuji menyembah Dia. Apapun yang saat ini terjadi di dalam hidup kita, hidup Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhanlah yang sepenuhnya memegang kendali dari segenap kehidupan kita. Tidak ada satupun yang dapat merebut kehidupan kita dari tangan Tuhan. Dan setiap detik, setiap menit, setiap jam yang kita akan jalani ada dalam rancangan Tuhan. Sebab di Mazmur sudah tegas mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan bagi sebagai penolong dalam kesesakan, dan itu semua sangat terbukti. Mazmur Tuhan 46 ayat 2 telah menyatakan dengan tegas bahwa kita adalah Tuhan adalah penolong bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan benar-benar hati Bapak Ibu Saudara, baik yang di ruangan ini maupun yang ibadah di rumah-rumah. Kita satukan sama-sama hati kita. Kita satukan jiwa roh kita untuk kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita untuk memohon belas kasihan Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, kondisi keadaan saat ini sungguh-sungguh membuat secara manusia kita ketakutan. Kita merasa khawatir akan hidup kita. Adanya virus corona ini, kita harus tetap bersyukur pada Tuhan. Ada hal yang baik yang telah Tuhan sediakan buat kita. Jangan itu membuat kita merasa takut, tetapi takutlah kepada Tuhan kita. Kita mau sembah Dia, kita mau ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa memilih Bapak Ibu Saudara situasi dan kondisi yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita memiliki satu kesempatan untuk memilih bagaimana kita harus bersikap dan meresponi kondisi keadaan saat ini. Ingatlah bahwa di dalam Yesus Kristus kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Pemenang tidak pernah takut, dan seorang penakut tidak pernah jadi pemenang Bapak Ibu Saudara. Tetapi tanpa kita sadari pun, ketakutan terkadang menjadi ibu dari iman percaya kita. Terkadang ketakutan
ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus, kami ada di tempat ini, kami mengucap syukur. Masih Kau berikan kesempatan buat kami untuk memuji, memuliakan Engkau, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah
segala anugerah-Mu yang terjadi boleh kami alami pada kami setiap kami malam hari itu. Kami merasa sukacita yang dari surga turun atas kehidupan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sekalipun kami beribadah secara terpisah Tuhan, ada yang di rumah-rumah, ada yang kumpul di ruangan gedung gereja ini, kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas itu akan melawat setiap kami. Ada kesatuan hati, ada kesatuan roh di dalam kami memuji, membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kami tidak mengadakan acara di mimbar ini Tuhan, tapi kami mendirikan satu mezbah penyembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami angkat suara kami angkat roh kami dengan ucapan syukur. Sebab buat kami itu yang masuk akal kami kerjakan Tuhan. Kalaupun kami punya harta, kami tidak akan mampu Tuhan untuk membalas kasih-Mu yang luar biasa. Dan itu seringkali kami lalaikan. Sekalipun harta kami melimpah-limpah, namun kami seringkali lupa Tuhan untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat perkenanan-Mu, buat jamahan-Mu yang luar biasa malam hari ini. Di saat kondisi situasi saat ini yang terjadi, seringkali hati kami merasa khawatir Tuhan. Ada ketakutan di dalam setiap kami. Tuhan, penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita-Mu Tuhan, sehingga roh ketakutan, roh kekhawatiran tidak mencengkeram membelenggu kehidupan kami. Biarlah mata kami tetap memandang salib-Mu, mata rohani kami tetap terbuka untuk memandang salib-Mu Yesus. Di atasnya kami taruh iman percaya kami bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang perkasa di dalam setiap kehidupan kami. Ekonomi boleh goncang, bahkan kesehatan boleh tidak karuan saat ini oleh karena virus corona. Namun satu hal yang kami percaya Tuhan malam hari ini, darah-Mu yang memeteraikan kami Tuhan, sehingga kami boleh bisa berdiri sampai dengan saat ini. Itu semua karena kuasa darah-Mu Yesus yang membentengi, yang menjadi perisai dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan kami Tuhan, sidang jemaat, sehingga kami memiliki mata untuk memandang salib-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Dan lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman. Biarlah firman, aku percaya Tuhan, firman-Mu yang mampu mengubah setiap sikap hati kami. Engkau lebih tertarik untuk mengubah hati kami, untuk mengubah paradigma pemikiran kami, daripada mengubah situasi yang saat ini terjadi. Sebab kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang adalah roh yang telah menjadi daging yang boleh kami nikmati malam hari. Tuhan, malam hari ini kami persiapkan hati kami. Kami buka pintu hati kami lebar-lebar ya Tuhan, untuk
firman-Mu boleh kami terima, untuk benih firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Rembukan, hancurkan setiap hati kami yang masih keras, Tuhan. Lembutkan hati kami, Yesus, untuk kami boleh menerima sabda kebenaran, untuk menerima Yesus, untuk menerima Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Terkadang kami tidak mengerti, Tuhan, apa yang terjadi, apa yang kami alami saat ini. Kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang tidak tinggal diam, namun Allah yang turut campur tangan, Allah yang turut berpegang bersama kami untuk melawan setiap pergumulan kehidupan kami. Tuhan, sekali lagi dengan penuh kerendahan hati kami, lembutkanlah hati kami, Yesus, untuk menerima sabda kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak dan Saudara, kita angkat satu pujian. Berfirmanlah Tuhan. Oleh
kami bersatu hati, baik yang ada di dalam ruangan ini, baik juga yang ada di dalam rumah demi rumah yang saat ini sedang beribadah. Kami menyerahkan segalanya Tuhan ke dalam kuasa yang daripada-Mu. Biar Kau Tuhan yang menjamah dan mengurapi setiap sidang jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang beribadah. Biar semuanya Tuhan pemberitaan firman-Mu Engkau bimbing Tuhan kami melalui Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa memahami, kami dapat mengerti, dan terlebih lagi kami dapat melakukan firman-Mu. Bila semuanya Tuhan kami serahkan hanya di dalam kuasa yang daripada-Mu. Urapi Tuhan para pemimpin keluarga untuk bisa menjelaskan, untuk bisa memberikan satu pengajaran tentang firman-Mu kepada keluarga demi keluarga yang saat ini beribadah di rumah-rumah. Urapi Tuhan, pakai lidah bibir dari pemimpin keluarga demi keluarga Tuhan, supaya bisa menyatakan firman-Mu dengan baik. Dan hamba-Mu juga menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Biar Kau Tuhan yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu, sampaikan kepada kami semua Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini, baik yang ada dalam rumah-rumah, untuk bisa dapat memahami dan mengerti tentang firman. Terima kasih Bapa, biarlah semuanya yang menjadi kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Saya juga menyatakan shalom buat yang di luar rumah sedang beribadah saat ini. Saya akan melanjutkan firman Tuhan tentang pembuktian ibadah kita yang sejati. Ya, kalau kita masih mengingat, mungkin bisa dibuka slide yang nomor 2. Mungkin kita bisa mengingat bahwa tugas dari gereja. Saya akan mengulas sedikit tentang bagaimana tugas gereja dalam setiap kehidupan kita. Ya, gereja adalah tubuh kita. Gereja atau bait Allah adalah tubuh kita. Tetapi gereja juga adalah sebuah bangunan, ya, di mana kita bersatu, bersekutu bersama-sama, saling mendoakan, saling membangun, saling mendukung di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita bisa melihat dari tugas dari gereja, ada pewartaan, ya, pelayanan, kesaksian, liturgi, dari persekutuan. Ya, saya sudah menjelaskan pada minggu lalu, dan kita bisa melihat atau belajar daripada bangsa Israel saat bangsa Israel mau dipimpin oleh Musa. Ya, bagaimana kita bisa melihat yang dikatakan bangsa Israel tegar teguh, sebagai gambaran dalam kehidupan kita umat manusia saat ini. Ya, kadang-kadang kita menganggap bahwa hikmat manusia itu lebih hebat, ya, tapi kita tidak pernah seturut dengan firman-Nya. Padahal firman Tuhan sudah berkata, kalau kita seturut dengan firman-Nya, kita melakukan kehendak-Nya, maka kita akan melihat cara kerja Tuhan. Tetapi kita kadang-kadang mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri, mengandalkan bahwa kita bisa. Kita lupa untuk mengucap syukur sama Tuhan. Nah, kita bisa melihat bahwa kehidupan dari bangsa Israel, mereka sangat-sangat tegar teguh, ya, sangat-sangat susah untuk menerima apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Nah, kita bisa belajar beberapa kali atau seterus dalam kehidupan dari bangsa Israel, Tuhan menyertai. Ya, Tuhan mencukupi segala keperluan dan kebutuhan dari bangsa Israel. Kehidupan kita pun akan mengalami. Kita sudah mengalami, Tuhan sudah cukupkan, Tuhan sudah, ya, apa yang kita perlukan Tuhan sudah berikan. Tuhan berikan jalan keluar, tapi terkadang kita lupa untuk mengucap syukur sama Tuhan. Firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dikatakan hari Sabat, kuduskan hari Sabat. Ya, bagaimana Tuhan memberikan satu pengenalan melalui Musa,
melalui orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi penyambung lidah. Begitu Tuhan Yesus juga sendiri turun ke dalam dunia ini, yang memberikan satu teladan. Allah sendiri, Tuhan sendiri turun ke dalam dunia, menjadi manusia, memberikan teladan. Kalau kita lihat apa yang sebenarnya kita harus takuti, apa yang harusnya kita panik, bukan penyakit yang saat ini terjadi. Mau penyakit kanker pun panik, saudara. Gak hanya virus corona saja. Kanker, kalau kita sudah divonis kanker, pasti kita panik. Mungkin kita kena kanker ya, hati, kanker usus, itu sudah panik. Sebenarnya namanya penyakit dalam dunia ini membuat kita panik, kekhawatiran. Kenapa? Ujungnya adalah kematian. Tetapi kita harus tahu, yang memegang kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Itu kita harus yakin. Seperti bangsa Israel, mereka sudah tahu, bangsa Israel sudah tahu saat dipimpin oleh Musa, ada tiang awan dan tiang api. Tuhan memberikan mana, Tuhan memberikan segala apa yang bangsa Israel butuhkan dan perlukan. Tuhan berikan. Tetapi mereka malah tidak mengucapkan syukur. Mereka bersungut-sungut. Nah, kita bisa melihat. Maka dari itu saya mengatakan bahwa belajar tentang firman Tuhan, tentang pembuktian ibadah kita yang sejati, saat-saat ini kita bisa melihat apakah kita bisa setia di rumah-rumah. Bapak Saudara bisa mengadakan ibadah dari jam 5 sampai setengah 7, menghargai hadirat Tuhan di dalam rumah demi rumah yang saat ini sedang ibadah. Bagaimana sikap kita, pakaian kita di hadapan Tuhan. Ya, bukan berarti saudara yang saya mungkin sudah ulas, jangan kita menganggap ibadah di rumah kita pakai kaos, celana pendek. Tidak, kita harus pakai pakaian yang rapi. Karena apa? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir. Tuhan hadir dalam ibadah kita, dalam mesbah keluarga kita. Berarti kita pun juga harus menghargai Tuhan. Pakaian kita, rambut kita, ya, harus yang pantas di hadapan Tuhan. Maka dari itu iman dan perbuatan, iman dan sikap itu tidak bisa dipisahkan. Itu harus berjalan dengan seimbang. Maka dari saudara, kita akan buka di Keluaran 6 ayat 8 sampai 12. Kalau kemarin kita belajar di Keluaran 5 ayat 1 sampai 24, bagaimana Raja Fir'aun mengeraskan hatinya dan pengalaman pribadi dalam kehidupan Musa dan bersama bangsa Israel. Tetapi kita bisa melihat di Keluaran 6, kita akan melanjutkan sikap yang salah pada bangsa Israel. Keluaran 6 ayat 8 sampai 12. Firman Tuhan berkata, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Fir'aun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah aku Fir'aun? Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak bertak lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Fir'aun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Kita bisa melihat bagaimana bangsa bangsa Israel tidak memberikan kepercayaan kamu, tidak percaya kepada apa yang dikatakan Musa. Sehingga Musa mengatakan apa? Bagaimana mereka dapat mendengarkan? Karena kita bisa melihat saudara di Keluaran 5, bagaimana saat Musa meminta izin kepada Raja Fir'aun, tetapi Raja Fir'aun malah terus tidak mengizinkan untuk bangsa Israel memberikan korban bakaran
Dan Raja Firaun pun tambah menambah target ya untuk kerja baksa pada bangsa Mesir. Maka dari itu dikatakan di ayat 8, mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Tetapi kita bisa melihat bangsa Israel malah memilih lebih baik aku hidup di negeri Mesir. Ya, bisa makan daging, bisa makan enak daripada harus aku keluar daripada negeri Mesir. Bangsa Israel, kalau kita bisa melihat, mereka putus asa dan karena perbudakan. Tetapi nanti kita akan membahas pada firman Tuhan bagaimana bangsa Israel malah membedakan, membandingkan, lebih baik aku di dalam negeri Mesir. Aku menjadi budak gak apa-apa, yang penting makan enak, daripada aku keluar dari negeri Mesir. Aku makan. Banyak tantangan hidup yang harus mereka alami. Kehidupan kita pun kadang-kadang kita merasa lebih baik aku usaha sendiri. Aku berdoa sudah puluhan tahun, aku sudah setia kepada Tuhan, tetapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Bukan karena Tuhan yang salah, tetapi karena hati kita tidak terbuka untuk Tuhan. Kalau kita masih mengingat poin pada minggu lalu, bagaimana Musa membuka hatinya, bagaimana Musa mau melakukan tantangan hidupnya, karena Musa tahu ada Tuhan yang menyertai. Amin, saudara. Amin. Dalam kehidupan kita pun ini tantangan hidup kita, saudara. Ya, bagaimana kita beberapa minggu lalu Sumeneb masih zona hijau atau zona biru, tetapi saat ini zona merah. Bukan berarti kita semakin kita kendor untuk beribadah, baik yang di rumah-rumah, baik juga yang di tempat itu. Tetapi bagaimana kita membuktikan ibadah kita yang sejati. Jangan kita menjadi leye-leye, santai-santai, gak apa-apa lah ibadah di rumah, jam berapa saja, gampang kok bacanya ini. Ya, saudara, saya kemarin ya membagikan renungan ini, sedikit kok. Kita jangan menganggap enteng, karena ada hadirat Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Itu kita harus seperti bangsa Israel, menganggap enteng. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Tetapi mereka bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita akan belajar. Slide berikutnya. Kenapa bangsa Israel tidak mau dipimpin oleh Musa, tidak mau mendengarkan Musa? Bukan karena juga putus asa dan perbudakan yang berat, tetapi karena mereka tidak mempunyai kedewasaan rohani. Kehidupan kita pun kadang-kadang kalau tidak mempunyai kedewasaan rohani untuk melakukan firman Tuhan, kita bilang, enggak, aku bisa. Contoh, saudara, pemberesan dalam setiap kehidupan kita itu harus dilakukan, baik di dalam lingkup keluarga. Kalau kita ada masalah dengan keluarga inti atau keluarga besar, kita harus melakukan pemberesan. Dan kita menganggap yang salah datang kepadaku. Kalau kita tahu firman Tuhan sudah berkata, kalau engkau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Itu yang menandakan bahwa hidup kita penuh kasih. Jadi bukan kita melihat siapa yang salah harus datang kepada kita, tetapi bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan. Salah satu contoh pemberesan saja, kedewasaan rohani itu bisa diukur. Kalau kita mau pemberesan bukan berarti aku sudah maafkan dia, sudah cukup. Tidak. Pemberesan itu bagaimana kita mau, ya, sebelum ada masalah kita akrab, tapi sesudah ada masalah kita harus tetap akrab. Artinya kemana pemberesan itu terjadi sehingga kita tetap berdamai dengan semua orang. Kadang-kadang kita gak usah jauh-jauh di dalam lingkup keluarga kita sendiri. Ya, ada salah, kita gak pernah bereskan. Hari kita hanya ngomong berbicara, saya sudah maafkan dia. Tapi kita saat bertemu, kita tidak pernah ada akrab untuk seperti sebelum ada masalah. Dalam kehidupan kita, bagaimana kita mau melakukan firman? Contoh kedewasaan rohani itu dapat diukur. Kedewasaan rohani pada bangsa Israel, mereka tidak mau mengukur kemampuan rohani mereka. Mereka tidak mau mengembangkan iman mereka terhadap Tuhan. Dengan apa, saudara?
menuruti apa yang menjadi perintah daripada Musa. Padahal mereka sudah tahu, sebelum-sebelumnya kita akan melihat di Keluaran ayat pasal sebelumnya, tulah demi tulah sudah terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, Musa dipakai oleh Tuhan, tetapi mereka lihat di Keluaran 6, tetap mereka tidak mau percaya. Karena kita bisa melihat bagaimana kedewasaan rohani itu sangat berperan dalam menentukan pasangan hidup, dalam menentukan apapun keputusan hidup kita. Kedewasaan rohani sangat. Maka dari itu bangsa Israel tidak mempunyai kedewasaan rohani yang baik, sehingga tidak dapat melihat rencana Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Kalau kita tidak mempunyai kedewasaan rohani, kita tidak mampu melihat cara tangan Tuhan itu bekerja. Kita tidak dapat melihat bagaimana Tuhan menyediakan pasangan hidup kehidupan kita. Kita tidak dapat melihat pekerjaan yang sedang Tuhan percayakan. Itu adalah rancangan yang daripada Tuhan. Kita dapat apa? Hanya mengeluh. Kita apa? Membanggakan diri karena kita sukses. Salah satu contoh yang salah, kedewasaan rohani yang salah. Karena kita menganggap kita sudah sukses, kita bisa mengumpulkan uang yang banyak, ya, nggak perlu ibadah, nanti saja. Nggak perlu kita fokus ibadah karena tubuh kita ada di dalam gereja, tubuh kita ada di rumah-rumah untuk beribadah, tapi hati dan pikiran kita tidak fokus mengucap syukur sama Tuhan. Itu contoh kedewasaan rohani. Ya. Jadi kita bisa melihat contoh daripada bangsa Israel tidak dapat melihat rencana Tuhan yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan Musa. Karena apa? Kedewasaan rohaninya bangsa Israel belum. Mari kita selanjutnya. Mengapa dalam kehidupan kedewasaan rohani itu perlu didukung oleh iman? Ya, slide berikutnya. Jadi mengapa harus didukung dengan iman yang mau berjuang? Karena kita nggak mau berjuang di tengah-tengah kita zona merah saat ini, kita nggak mau berjuang untuk tepat waktu beribadah di rumah-rumah jam 5 sampai setengah 7. Untuk tepat waktu kita datang beribadah di dalam gereja kita. Untuk setiap pagi kita mengucap syukur sama Tuhan tepat waktu. Butuh perjuangan iman kita. Mengapa iman kita harus berjuang? Karena tubuh, jiwa, dan roh kita perlu dilatih. Untuk apa saudara? Melihat bahwa ada nilai pasti kebaikan Tuhan. Amin. Ada nilai pasti. Tuhan sudah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sudah jelas, pasti. Maka dari itu iman kita harus berjuang melakukan firman Tuhan. Dalam menguduskan hari Minggu saja, bagaimana kita? Hari Sabat, bagaimana kita menguduskan? Persiapan diri sebelum ibadah. Ya, maka dari itu saya membagi renungan ini hari Sabtu, saudara, supaya kita persiapan, kita baca. Sebagai pemimpin keluarga itu membaca, oh ini yang aku akan wartakan, ini yang aku akan sharingkan kepada keluarga. Kita persiapan, saudara. Harus membaca dulu, harus mengerti dulu. Terlebih lagi kita harus saling membangun antara satu dengan yang lain, berjuang. Sekarang apa saudara yang tidak dapat terjangkiti oleh virus corona? Kita mau diam di rumah saja, bagaimana kehidupan sehari-hari? Kita mau bekerja, bukan berarti kita datang ke gereja oh dapat kena virus. Mau kita berdagang pun dengan uang yang kita pakai, kita nggak mengerti. Pembeli atau penjual itu kena virus, lalu pegang uang kita berikan kepada orang lain. Kita nggak mengerti, kita jadi penyebar. Apa yang kita bisa harapkan di dalam dunia? Kita bisa melihat tenaga medis. Kita perlu hargai perjuangan dari para tim medis. Mereka pun sudah memakai alat pelindung dengan luar biasa. Saudara bisa lihat, saudara, alat pelindung yang dipakai sepenuhnya itu bukan hanya dipakai seterusnya, tidak, saudara. Setelah dipakai langsung ada yang dicuci, ada yang diganti lagi dengan baru.
harus tetap baru, harus tetap steril. Tapi apa? Tetap akhirnya mereka juga mengalami virus corona. Kita bisa melihat apa yang kita bisa ambil di dalam dunia ini, saudara? Tidak ada. Mau kita melindungi diri, tidak ada. Sekuat kita melindungi diri kita, tidak bisa. Yang bisa melindungi adalah kuasa. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Yang bisa melindungi kehidupan kita kuasa. Amin. Amin. Jadi kenapa kita harus aktivitas pagi hari kita bangun pagi, sebelum kita berdagang, sebelum kita bekerja, sebelum kita tidur istirahat, sebelum kita makan, kenapa kita harus mengucap syukur sama Tuhan? Mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Kalau kita bisa lihat, saudara, saya melihat cuplikan orang-orang yang saat ini sedang melawan, berjuang dalam kehidupannya untuk sembuh dari virus corona. Mereka mengatakan apa? Apa yang kita raih dalam dunia ini, uang, rumah, mobil, semua yang didapat dalam dunia ini, gak ada harganya. Karena saudara, mereka hanya ingin berjuang menyembuhkan diri sendiri dari virus corona. Mereka tidak memikirkan uang mereka tidak memikirkan apapun, tidak memikirkan. Tetapi mereka memikirkan bagaimana bisa sembuh dari penyakit itu. Sekarang saudara, apa yang kita bisa andalkan? Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi sumber pengharapan kita. Jadi apakah kita akan mengabaikan ibadah kita? Jadi apakah kita akan membuat hidup kita telat untuk beribadah? Jangan. Firman Tuhan kita belajar daripada bangsa Israel. Kita baca di Ibrani 12. Firman Tuhan sudah jelas memberikan kepastian yang pasti. Mau kita melindungi diri kita sendiri kalau kita enggak mengandalkan kuasa Tuhan. Mau kita kena virus itu, mau enggak kena virus itu, satu hal, kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Jangan bersedih. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 11 sampai 14. Memang tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi firman Tuhan sudah jelas, pemberesan itu penting. Kalau ada masalah sama orang, pemberesan. Jangan mikirkan yang salah, jangan mikirkan yang benar, tetapi bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan. Jangan kita terpikir dengan hikmat manusia. Kok enak, orang yang salah, aku yang tidak salah harus minta maaf. Nanti kurang ajar dia. Kalau hikmat Tuhan bekerja, Tuhan akan mengubah keadaan. Amin, saudara. Amin. Jangan kita mengikuti hikmat manusia. Mungkin kita mau, iya benar juga ya. Kita yang nggak salah, buat apa kita minta maaf? Orang itu harus datang kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, bagaimana kita melakukan kasih? Dikatakan ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sudah jelas. Bagaimana saat kita ini iman kita dipertaruhkan saat itu, iman kita harus berjuang. Maka dari itu judul khotbah pada hari ini, bagaimana ibadah kita yang sejati. Kedewasaan rohani kita saat ini diuji. Bukan hanya kepintaran kita untuk berusaha dalam dunia ini, kita bisa mencapai rumah mewah, ya kita bisa mendapat segalanya dalam dunia ini. Bukan itu yang diukur oleh Tuhan, tapi kualitas iman kita, kedewasaan rohani kita.
Maka dari itu di ayat 11 kita baca saudara kembali. Tadi di Ibrani 12 ayat 12, ayat 11 dikatakan memang tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tiap ganjaran ini dalam artian tiap peringatan. Firman Tuhan ini peringatan buat kehidupan kita. Firman Tuhan ini adalah pengingat dalam kehidupan kita untuk melakukan firman Tuhan. Jadi bagaimana kehidupan kita? Pertanyakan syarat iman kita. Iman kita sudah berjuang? Apa santai-santai saja iman kita? Lalu slide berikutnya, kita baca pada poin yang pertama, belajar dari sikap yang salah pada bangsa Israel pada zaman Musa. Kita baca di Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Sebenarnya kesalahan yang kita akan belajar, sikap yang salah masih banyak saudara. Tapi malam hari ini saya akan membahas 3 saja. Kita akan melanjutkan di minggu depan. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Firman Tuhan berkata, saya akan membacakan kepada saudara. Di Mara dan di El itu Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepada sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air. Kita bisa melihat poinnya, saudara. Di ayat 26, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telinga kita, maka Tuhan akan meluluhkan. Tuhan yang menyembuhkan. Firman Tuhan ini yang menjadi ketetapan kehidupan kita. Saat ini orang lebih mengandalkan hikmat manusia. Memang hikmat manusia kita harus kerjakan, saudara. Kalau saat ini kita untuk memutus penyebaran dari COVID-19, kita harus memakai masker, harus jaga jarak, harus sering cuci tangan. Tetapi kita jangan lupa bahwa yang terutama adalah Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas. Kesalahan dari bangsa Israel adalah bersungut-sungut. Mengapa mereka tidak dapat melihat apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan mereka? Karena kedewasaan Tuhan yang kurang. Mereka belum melihat cara kerja tangan Tuhan melalui Musa. Kita bisa melihat air itu pahit, saudara. Tapi apa? Saat dilempar kayu itu, air itu menjadi manis. Mereka belum melihat cara kerja tangan Tuhan melalui Musa, tetapi mereka sudah bersungut. Mereka tidak melihat, saudara, sebelumnya laut Teberau. Saat orang Israel melewati laut Teberau, tongkat yang Tuhan percayakan pada Musa tas memecah atau membuat laut menjadi terpecah menjadi belah. Mereka tidak mengingat kebaikan Tuhan yang terjadi. Saat ini pun kita diingatkan, jangan sampai
Kita menganggap kita bisa, kita menganggap kita hebat, usaha kita adalah usaha yang kuat. Kita lupa sama Tuhan. Mari, saudara, hari Sabat, hari dan Tuhan, kita harus berikan yang terbaik baginya. Yang di rumah-rumah, mari kita jangan menganggap hanya di rumah kita pakai pakaian asa adanya. Jangan, saudara, pakai pakaian yang baik. Ya, seperti selagi kita ke gereja. Karena apa? Hadirat Tuhan itu hadir. Hargailah hadirat Tuhan. Lalu yang kedua, bersungut-sungut karena kelaparan. Bangsa Israel merasa kelaparan atau apa, saudara, tidak merasa puas. Ya, hati-hati saudara dalam kehidupan kita kalau tidak pernah merasa puas. Ya, kerjaan ini belum selesai, kerjaan yang lain. Belum kerjaan selesai, kerjaan yang lain. Puaslah dalam kehidupan kita. Ya, dalam kita mungkin membangun rumah tangga dalam kehidupan kita, pasangan hidup. Aku nggak puas dengan segini aja. Ya. Aku nggak puas. Dalam kehidupan kita pun harus mengucap syukur, saudara. Kadang-kadang kita selalu tidak puas. Dan sebagai contoh, kita lapar. Bukan berarti lapar yang menandakan hanya perut saja, saudara. Lapar keinginan, ya. Ingin ini, ingin itu, lapar. Pekerjaan kita tidak pernah kita ucap syukur. Yang Tuhan percayakan kita selalu menganggap itu kurang dan kurang dan kurang. Tapi kita tidak pernah mengandalkan hikmat Tuhan. Tuhan, bagaimana pekerjaan ini bisa aku lakukan dengan baik. Nah, saudara, Tuhan akan percayakan kemampuan, pekerjaan yang baik, ya, keluarga dengan baik. Semuanya harus kita seimbangkan dengan kedewasaan rohani kita, supaya kita tidak lapar. Dalam kehidupan berkeluarga pasti ada kekurangan, pasti juga ada kelebihan. Tapi bagaimana kita di saat kekurangan itu bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut, tetapi kita mendukung pasangan hidup kita untuk apa? Dekat dengan Tuhan. Mendukung pasangan hidup kita untuk apa? Kita minta ampun sama Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang terjadi. Itu, dalam setiap pekerjaan kita juga, jangan kita tidak puas dengan berkat yang Tuhan sudah berikan. Mengucap syukur, supaya kita tidak lapar. Bukan lapar hanya sebatas perut saja, tetapi supaya kita tidak lapar dengan kehidupan. Kalau kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, berarti kita merasa dicukupkan, kita merasa kenyang. Contoh, saudara, kalau kita kekenyangan enak nggak? Pasti nggak enak. Yang Tuhan ingin adalah secukupnya. Amin, saudara. Amin. Doa Bapa kami, berikanlah pada hari ini makanan yang secukupnya. Tuhan sudah atur semua kehidupan kita, tapi kita jangan sampai menganggap diri kita yang lebih kuat. Hikmat Tuhan, ibadah kita harus khusus. Ya, mari kita baca di Keluaran 16 ayat 1 sampai 5. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungut segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari.
Saudara, mereka lapar. Ya, lebih baik ditindas oleh bangsa Mesir yang penting makan daging dan roti yang enak. Tapi waktu kita bisa melihat mana atau roti yang daripada surga, makanan yang daripada surga yang Tuhan berikan, itu rasanya tawar. Tuhan memberikan apa, saudara? Tadi kita lihat, Tuhan ingin melihat kesungguhan daripada bangsa Israel. Mereka mau nggak menuruti keinginan daripada Tuhan? Mau nggak mereka seturut dengan firman? Maka dari itu, saudara, kalau kita hidup ini mengucap syukurlah dalam setiap apa yang kita kerjakan, aktivitas hidup kita. Nafas yang Tuhan berikan, kita ucap syukur. Berkat yang Tuhan berikan dari pekerjaan kita, kita ucapkan syukur. Sedikit banyak ucapkan syukur. Janganlah kita lupa. Jangan kita terlalu lapar terhadap keinginan daripada dunia. Jangan kita lapar dengan keinginan dari hidup kita sendiri. Aku mau sukses cepat, mau punya uang banyak. Siapa yang gak mau, saudara? Maka dari itu firman Tuhan berkata, uang adalah akar dari kejahatan. Akar daripada kejahatan uang. Kalau kita sudah hamba uang, maka kita akan lupa itu. Kalau kita sudah hamba uang, apa yang firman Tuhan katakan, kita anggap itu adalah. Mari saudara, kita belajar untuk mau mengucap syukur secukupnya yang Tuhan berikan. Kita juga lihat di dalam firman Tuhan ini. Kita baca di ayat 4, Keluaran 16 ayat 4. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Jadi doa Bapa kami itu ada, semuanya sudah Tuhan nyatakan sehari. Maka dari itu kita marah pun sama orang nggak boleh sampai berhari-hari, sampai matahari terbenam. Kalau kita bisa melihat tadi Ibrani 12, bagaimana kita bisa berdamai dengan semua orang, tapi kita tidak pernah membereskan dalam satu. Itu saja kalau sudah sampai berhari-hari, berbulan-bulan, apalagi sampai kita dendam sama orang itu, berarti kita sudah melakukan dosa karena kita tidak sadar tentang firman Tuhan. Ini hal sederhana. Ya, lalu yang selanjutnya, yang ketiga, bangsa Israel belajar tentang perbedaan berkat Tuhan yang diterima dengan ucapan syukur dan berkat Tuhan yang diambil dengan keserakahan. Ya, kadang-kadang kalau kita nggak mengucap syukur, saudara, itu namanya kita mengambil berkat Tuhan dengan serakah. Mari kita lihat di dalam Keluaran 16 ayat 9. Kata Musa dan kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sumut-sumutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Dalam selanjutnya kita baca dari ayat 12. Aku telah mendengar sumut-sumut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang. Makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh dan menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun, beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada yang lain, seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya.
Tuhan menginginkan ketaatan kita. Di saat kita taat, maka Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk kita menjalani setiap kebenaran firman Tuhan. Tiba saja kita akan memberikan persembahan. Sekali lagi persembahan akan dijalankan secara bersama-sama. Persembahan pertama kantong yang berwarna hitam, dan persembahan yang kedua kantong yang berwarna merah. Kiranya Bapak Ibu Saudara sedang jemaat di tempat ini boleh mempersiapkannya. Kita akan terlebih dahulu berdoa, mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh kita kerjakan malam hari ini. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, harta yang kami miliki datang daripada Engkau, dan Engkau yang mempercayakannya kepada setiap kami. Suatu kehormatan buat kami Tuhan, untuk kami boleh memuliakan Engkau dengan harta kami. Seberapapun besar yang kami berikan tidak menjadi tolak ukur buat Engkau Tuhan. Namun kami percaya ketulusan hati kami Tuhan yang Engkau perhitungkan. Biarlah benih yang kami tabur boleh Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami, dan berlipat kali ganda, sehingga berkat ini bukan hanya kami yang menikmati Tuhan, namun kami Engkau pakai menjadi saluran berkat, sehingga gereja di tempat kami bernaung di tempat ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan, pekerjaan Tuhan boleh dikerjakan dengan apa yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan yang akan kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengiringi dengan nyanyian pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Tiba saja kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Biarlah doa penutupan ibadah serta doa berkat boleh dipimpin oleh Gembala Sidang Ibu Naomi Siaan. Mimbar kami serahkan. Saya undang saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin kebaktian kita pada malam hari ini. Kami hamba-Mu, kami juga percaya bahwa Tuhan juga memberkati pada saat-saat kebaktian yang di rumah-rumah. Kita angkat tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau pada sore hari ini. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, kami sudah memuliakan nama-Mu, terlebih Engkau sudah memberikan waktu bagi kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab hanya firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami. Hanya firman-Mu yang jadi pelindung Tuhan. Hanya firman-Mu yang memberikan pengharapan kepada kami. Untuk itu kami Bapa di surga mengangkat tangan kami, karena berkat yang datang daripada Engkau. Diberkati Engkau di kota, katakan amin. Diberkati kesehatan-Mu, diberkati buah kandung-Mu, diberkati usaha pekerjaan-Mu, apapun yang dikerjakan dibuatnya katakan berhasil. Diberkati
cucumu, Amin. diberkati suami dan istrimu, Amin. diberkati anak cucu mantumu dimanapun mereka berada. Amin. Berikan mereka kesehatan, diberkati ketika kau keluar, Amin. diberkati ketika kau masuk. Amin. Bapa di sorga, terus hambamu berdoa, di mana Engkau telah menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Engkau yang telah membuka rahim daripada Sarah, Engkau juga sudah membuka daripada Elizabeth. Mereka yang merindukan omongan Tuhan, oh keturunan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau adalah Allah, Allah yang Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang mencukupi, dan Allah keselamatan kami yang kami percaya. Untuk itu Bapa di surga, kami berdoa ini Tuhan, agar kami menjadi saksi lewat kehidupan kami ya Bapa. Akhirnya terimalah kasih kami yang Kristus kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus terus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami pada hari kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami, yang percaya kita katakan sama-sama amin. Kita bersatu hati menyanyikan nyanyian Yades. Itu pun nyanyian daripada sidang jemaat Tuhan, baik di sini maupun di dunia. Haleluya Bapa. Oh